Kami percaya bahwa untuk segala sesuatu akan ada waktunya. Kami percaya untuk segala sesuatu akan ada masanya. Sebab itu, bagaimanapun kondisi kami saat ini Tuhan, kami percaya bahwa dalam setiap pergumulan kami, bahwa dalam setiap persoalan kehidupan kami, bahwa dalam setiap suka dan duka hidup kami, akan selalu ada waktu di mana Tuhan memberikan yang terbaik. Akan selalu ada waktu di mana Tuhan akan memberikan solusi dari setiap persoalan kami. Dan akan selalu ada waktu di mana Tuhan campur tangan dan bekerja dalam kehidupan kami, menjadikan segala sesuatu indah menurut kehendak dan rencana Tuhan. Sebab itu, seperti pujian ini mengatakan bahwa apapun yang terjadi, kami pun tidak akan pernah berhenti percaya bahwa Tuhan akan bekerja mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Termasuk keberadaan kami saat ini di ruangan ini, semua tentu oleh karena campur tangan dan kuasa Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan selalu punya rencana. Kami percaya bahwa Tuhan selalu punya urusan bagi kami pribadi lepas pribadi. Sehingga ketika firman yang sebentar lagi akan kami pelajari bersama-sama, kami terima bersama-sama. Kami percaya selalu ada kuasa, selalu ada berkat, selalu ada hikmat dan nasihat bagi kami pribadi lepas pribadi. Jamah dan kuasai hati kami, pikiran kami, dan setiap seisi ruangan ini biarlah penuh dengan kuasa Tuhan, sehingga tidak ada satupun berkat yang terlewat daripadanya. Juga kuasai hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini Tuhan, hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Engkau Tuhan yang tak terbatas, Engkau Tuhan yang maha sempurna, yang akan menyempurnakan segala sesuatunya. Kami serahkan waktu kami selama beberapa menit ke depan untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silahkan duduk kembali. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sehat? Puji Tuhan. Masih ada sukacita? Ojo sampai hilang sukacitanya ya. Sukacita itu tidak hanya waktu Natal saja, tetapi barang siapa yang percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, sukacita itu seharusnya akan selalu ada dalam segala kondisi, dalam segala situasi. Tema kita pada bulan ini yaitu awali dengan berserah. Mengambil tema utama kita pada tahun ini yaitu Immanuel tanpa Eko. Immanuel yang artinya Tuhan beserta kita. Dengan harapan bahwa sepanjang tahun ini dengan segala pergumulan kita, dalam segala tantangan yang akan dihadapi oleh gereja, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan beserta kita. Amin. Amin. Sebab itu kita perlu mengerti bahwa setiap langkah kita itu selalu diatur oleh Tuhan. Karena ada pujian yang mengatakan tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya. Apal? Apal boten? Kalau apa kita nyanyikan bersama-sama, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Mainkan Pak Eko. Berdiri aja, ben enak, ben semangat. Sebelum kita menikmati berkat firman Tuhan ini, kita pujikan dengan sukacita, dengan penuh percaya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Boleh tepuk tangan, boleh goyang-goyang. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan.
dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh tiap langkahku. Ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa Surga. Sekali lagi ya, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Katakan amin. Memimpinku di tengah gelombang, di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh tiap langkahku. Ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti ku tiba di rumah Bapa Surga yang Bapa, di rumah Bapa Surga, di rumah Bapa Surga yang bakal. Silahkan duduk kembali. Siapa yang percaya katakan amin. Bahwa setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Mau seringan seberat apapun, percayalah tiap langkah kita sudah diatur oleh. Maka tidak usah khawatir. Awali segala sesuatu dengan penyerahan penuh kepada Tuhan. Sekedar info, lagu ini ditulis pada tahun 1981 oleh seorang pemuda usia 19 tahun bernama Elmo Mercer. Elmo Mercer, seorang penginjil yang pada waktu itu melayani di negara Korea Selatan. Awal mulanya ketika dia melayani di sana, dia melihat bagaimana orang-orang Kristen yang tertindas. Kehidupan mereka dalam pelayanan, dalam keimanan, dalam ibadah penuh dengan penderitaan. Tetapi satu hal yang dia lihat, yang menjadi berkat baginya, hingga akhirnya dia menuliskan, mengarang lagu ini. Bahwa dalam segala keterbatasan dan penderitaan orang-orang di Korea Selatan pada waktu itu, mereka tetap percaya, mereka tetap berserah, mereka tetap yakin bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tetap memimpin. Hingga akhirnya terjadi lawatan yang besar pada waktu itu. Korea Selatan pada waktu itu dimenangkan oleh Tuhan. Tidak hanya orang-orang Kristennya, tetapi negaranya diberkati oleh Tuhan. Walaupun kekristenan bukan yang mayoritas di Korea Selatan, tapi kita melihat sekarang bahwa Korea Selatan menjadi salah satu poros dunia, khususnya berkaitan dengan dunia hiburannya, dengan K-pop-nya. Tahu K-pop? Bakung tahu K-pop? Nah, biarlah aku jelas kayak gitu. Korean pop, penyanyi Korea lah, gampangannya gitu. Terkenal dengan dramanya, dengan film-filmnya, mulai merajai dunia. Terlepas dari itu semua, Bapak Ibu Saudara, menjadi orang Kristen itu memang adalah tantangan tersendiri bagi kita. Terlebih ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat, di negara di mana kita secara jumlah memang terbilang
minoritas. Pak, tetapi kalau negara itu mayoritas Kristen bagaimana? Podo wae. Tetap ada tantangannya. Beberapa kali saya bertemu atau mendengar cerita dari orang yang bertemu dengan orang-orang dari negara Amerika, dari wilayah Eropa yang notabene mayoritas Kristen. Ketika ditanya agamamu apa, Kristen? Apakah kamu bergereja? Tidak. Saya hanya bergereja sampai usia remaja. Kalau di sini sekitar usia remaja itu paling SMP gitu ya. Selebihnya orang tua saya nggak pernah lagi menuntut saya untuk ke gereja. Mau ke gereja atau tidak terserah. Jadi kekristenan hanya sekedar kalau istilahnya di sini menyebut KTP saja. Boleh nek Amerika jenenge apa? Kalau di Amerika namanya apakah KTP juga? Mungkin tidak. Saya belum pernah ke Amerika. Tapi pasti ada kartu identitas. Ya, kekristenan hanya sekedar menjadi pakaian saja, tetapi tidak hidup di dalam kehidupannya setiap hari. Dan itu adalah tantangan. Belum lagi berbagai macam penindasan, penganiayaan, adalah hal yang dianggap lumrah terjadi. Baik di negara yang terhitung mayoritas Kristen, apalagi yang minoritas. Ya, setiap Natal selalu kita dengar sweeping di mana-mana. Ya toh, di mall-mall, di toko-toko. Tapi puji Tuhan, tahun ini saya tidak melihat dan mendengar berita itu. Memang tidak ada atau saya yang kurang update. Semoga tidak ada ya. Itu doa kita. Itu artinya Indonesia sudah semakin toleransi. Indonesia sudah semakin kuat persatuannya. Amin. Semoga saja. Tetapi dari tahun-tahun sebelumnya itu selalu terjadi. Dan akhirnya alam biasa. Dianggap lumrah. Namun seiring berkembangnya zaman, tantangan itu justru berbalik arah. Tidak hanya dari faktor eksternal, tidak hanya dari faktor luar orang Kristen, tetapi justru dari dalam kekristenan itu sendiri. Bahkan tidak jarang bahwa tantangan itu, masalah itu berawal dari dirinya sendiri. Mulai akeh wong Kristen sing males. Mulai banyak orang Kristen yang malas beribadah, malas berdoa, malas membaca firman. Mulai banyak orang Kristen yang gampang sakit hati, gampang membenci, gampang tersakiti. Mulai banyak orang-orang Kristen yang hidup dengan egonya. Dan itu menjadi tantangan tersendiri di dalam kekristenan. Mari kita melihat dan kembali ke dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat 13. Apal? 1, 2, 3. Amin. Nek ra apal kebangetan. Sudah bertahun-tahun cemantel di sini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Itu yang menjadi pedoman dasar, prinsip kita di dalam menjalani hidup, terlebih di saat menghadapi tantangan. Sebab itu saya memberi judul khotbah pada pagi hari ini, tidak ada yang tidak dapat kita tanggung. Mengapa? Karena segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Dia itu siapa? Tuhan. Jadi apapun masalahnya, mari kita kembali ke dalam kitab Filipi, bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Dan dari manapun sumbernya, mau eksternal, mau internal, mau dari manapun, kita harus percaya, kita harus yakin, kita harus memahami dengan sungguh bahwa tidak ada yang dapat kita lewati jika kita
Menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Tidak ada yang tidak dapat kita tanggung apabila kita hidup bersama dengan Tuhan. Hidup senantiasa melibatkan Tuhan. Kuncinya adalah, mari kita buka dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang keempat. Kunci penyerahan itu, kunci dari segala sesuatu yang kita bahas di awal tadi, ada di dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-10. Ampun. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 7 sampai 10. Silahkan disimak. Saya akan bacakan untuk panjenengan semua. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh Satu kesaksian yang luar biasa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Apa kuncinya? Yang pertama, supaya terjadi, Filipi 4 ayat 13, kuncinya yakinlah hanya kepada kuasa Tuhan. Yakinilah sungguh-sungguh hanya kepada kuasa Tuhan. Seperti ayat yang ke-7 berkata, bahwa harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kekuatan yang melimpah-limpah itu bukan berasal dari diri kami, tetapi dari Allah. Yakini itu. Bahwa tidak ada kuasa yang lebih besar dari kuasa Tuhan. Amin. Sekuat-kuatnya menungso ki kaya apa sih kuatnya? Sekuat-kuatnya manusia seperti apa sih kuatnya? Setinggi-tingginya jabatan seseorang, mau pangkatnya jenderal sekalipun, ketika Tuhan mau hancurkan karena dosa yang dia perbuat, hancur enggak? Runtuh. Mau sebaik apapun dia menghilangkan barang bukti, mau sebaik apapun dia mencoba memprovokasi, mempengaruhi orang-orang sekitarnya untuk mendukung kebohongannya, runtuh enggak sama Tuhan? Sehebat-hebatnya manusia ketika itu, ketika mereka berpikir mereka bisa membangun menara yang tinggi, mengalahi kuasanya, mengalahi ketinggian Tuhan, pada akhirnya menara Babel itu terbukti bahwa tidak ada kuasa yang lebih besar dari kuasa Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus Kristus itu adalah satu-satunya sumber kekuatan, sumber kekuasaan, sumber kehidupan bagi kita semua. Amin. Cuma Tuhan saja. Makanya jadi menungso ki apa toh yang disombong nih? Kita itu hidup sebagai manusia itu apa yang mau disombongkan? Karena pada kenyataannya banyak manusia yang sombong. Sombongnya orang mung terbatas kepada pamer harta benda. Tapi hal yang sepele ketika Anda mau makan, Anda tidak berdoa, nyuwun sewu, itu sombong. Setuju? Setuju?
wis diparingi berkah karo Tuhan, gek ora berdoa, ora mengucap syukur untuk makanan yang dinikmati, itu orang yang sombong. Nyuwun sewu, ini harus saya katakan. Karena apa yang mau dibanggakan sebagai manusia? Ketika kita melihat betapa berkuasanya Tuhan dalam kehidupan kita. Bangun pagi tidak berdoa, nyuwun sewu saya katakan, itu orang Sekuat-kuatnya manusia tidak ada yang bisa mengendalikan nyawanya sendiri. Jika bukan karena Tuhan yang mengizinkan orang itu bangun dengan hidup ketika pagi hari, maka orang itu tidak akan hidup. Maka ketika ada orang yang bangun pagi, tidak mengucap syukur, tidak berdoa, itu orang yang Maka kesombongan itu tidak hanya terbatas kepada kepameran seseorang terhadap apa yang ia punya, tetapi dari sikap hidup setiap hari. Itu juga tercermin betapa angkuhnya, betapa sombongnya manusia di hadapan Tuhan. Semua membutuhkan keyakinan. Keyakinan yang penuh bahwa Tuhan berkuasa atas segalanya. Segala sesuatu harus diawali dengan keyakinan. Ibaratnya kalau kita sakit, kalau jenengan sakit, jenengan perginya kemana? Kalau habis dari dokter biasanya pulang bawa apa? Bawa obat. Terus kalau pulang bawa obat sampai rumah, obatnya diapakan? Dimakan, dikunyah berarti. Oh, ada yang obat yang dikunyah, Dok. Milanta. Lah, promosi saya. Promah dikunyah. Itu kalau yakin. Tapi ada orang-orang yang tidak yakin. Tapi karena Allah daripada geger, Allah daripada rame-rame, ya wis lah nek dokter sampai rumah obatnya nggak diminum. Wong ra yakin kok dipaksa ya ra iso. Meh mari, meh sembuh. Sembuh dari mana wong ora yakin? Kita datang ke dokter dalam keadaan sakit, tapi kita tidak percaya bahwa dokter itu, kita tidak yakin bahwa dokter itu punya kemampuan, bahwa dokter itu lebih tahu tentang kesehatan daripada kita. Loh, ono loh orang-orang yang datang ke dokter malah dokternya dikandani. Ada enggak? Ya ono wae. Loh, dokter itu kan bukan seharusnya seperti ini kan dokter. Loh, dokter malah diajari ya. Lah orang yakin bahwa orang usah nek rumah sakit periksa gitu. Ono juga orang-orang yang ketika habis pulang dari dokter, obatnya bukan diminum, bukan dimakan, bukan dikunyah, tetapi malah dijarki atau bahkan dibuang. Nah terus, iki mau aku untuk titipan. Saya dapat titipan air putih ini dari Pak Pendeta, sudah didoakan. Memang benar sih dari Pak Pendeta sudah didoakan. Ya tetapi kan kalau tidak diimbangi dengan obat, dengan istirahat yang cukup, dengan pola hidup yang diperbarui, ya gopo. Monggo pendeta ki duduk Tuhan. Monggo kuasane pendeta itu juga dari itu. Sebab itu harus yakin. Tetapi tidak salah juga ketika Anda didoakan seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, Anda meyakini dan mengamini doa itu. Ya tidak salah juga. Intinya segala sesuatu itu harus dengan yakin. Beberapa waktu yang lalu saya didatangi, bukan didatangi, lebih tepatnya bertemu dan sempat ngobrol oleh seseorang yang dulu pernah ikut dalam ibadah yang kita buat. Lebih tepatnya ibadah malam tahun baru, di mana di situ saya membuat acara, silakan tulis doamu di dalam kertas, kemudian simpan di Alkitab. Kemudian orang itu ketika datang bertemu dan sempat ngobrol dengan saya, dia berkata, Pak Yuris terima kasih untuk doanya. Hah?
Saya kapan mendoakanmu, Pak gitu. Lama kita tidak berjumpa, Pak gitu. Doa apa ya? Ya saya bilang gitu toh. Saya kan anaknya polos kan. Ya, saya tanya doa yang mana gitu. Pak Yunus ingat enggak waktu itu saya ikut ibadah di sini, ibadah malam tutup tahun malam tahun baru. Pak Yunus menyampaikan silahkan tulis doamu, terus kemudian di Alkitab, dan puji Tuhan sampai sekarang masih di Alkitab, Pak. Dan lebih puji Tuhan lagi, Pak, setelah 8 tahun doa itu terjawab, Pak. Kami berjuang selama 8 tahun untuk menyelesaikan pokok doa itu, Pak. Dan ini terjawab dengan luar biasa, di luar dugaan kami, Pak. Loh, karena apa? Yakin. Bukan yakin karo saya nih, tetapi yakin terhadap apa yang ia doakan, yang ia serahkan kepada Tuhan. Tapi 8 tahun nih, Pak, 8 tahun, sawi lah wong Kediri ngomong. Sawi. Saya selalu percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah datang terlalu cepat dan tidak akan pernah datang terlambat, tapi tepat pada apa yang kita anggap lama. Tapi jika Tuhan berkata itu saat yang tepat, ya tepat. Kuncinya adalah yakin. Semua harus berangkat dan berawal dari keyakinan kita kepada Tuhan. Seberapa kita yakin kepada kuasa Tuhan, sebesar itu juga kuasa atau pertolongan yang akan kita terima dari Tuhan. Lah kok aku pernah ditolong Tuhan ya, Pak? Ya berarti kurang yakin. Kok doaku jarang ono saya dijawab ya, Pak? Ya berarti kurang yakin. Sebab pertolongan Tuhan itu bergantung dari seberapa yakin Anda berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan. Artinya yakin kepada Tuhan, yang menyerahkan dengan total. Gitu? Kayak yang saya sampaikan di Natal yang lalu. Saya bilang Natal ojo dicul nendase digandoli. Ya padha karo abot. Jangan dilepaskan kepalanya, tetapi buntut ekornya tetap dipegang. Ya tidak bakal selesai. Lepas, serahkan kepada Tuhan. Yang kedua kuncinya, di mana ayat 8 sampai dengan 9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Dari sini kita belajar dari apa yang Paulus sampaikan, apa yang Rasul Paulus alami. Bahwa berserah itu bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Ya, berserah itu bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Lakukan bagian kita masing-masing dan biarkan Tuhan melakukan bagiannya untuk kita. Amin. Berserah bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Tetap melakukan bagian kita, yaitu berdoa, yaitu berusaha berjuang. Yaitu berserah itu bagian kita. Selebihnya biarlah Tuhan mengerjakan bagiannya dalam kehidupan kita. Minimal kalau Anda sudah mentok, tidak tahu harus bagaimana, sudah pikirannya sudah buntu, gak ngerti kudu piye, minimal Anda bisa berpikir positif untuk segala hal yang sedang kita alami, yang sedang Anda alami. Minimal hati tetap terjaga kedamaiannya, kepositifannya terhadap segala sesuatu yang terjadi. Karena saya selalu percaya seburuk-buruknya hal yang menimpa hidup kita, selalu ada hal positif yang bisa kita ambil. Percaya enggak? Orang yang sakit itu ada positifnya. Oh Pak, positif corona. Bukan itu. Orang yang sakit itu ada positifnya. Apa positifnya orang sakit? Saya pernah sampaikan toh? Apa positifnya orang sakit? Bisa
Bisa Beberapa waktu lalu Mbah Kong, Mbah Ripto mengalami kecelakaan. Istirahat aja di rumah. Jajal ora tiba. Apa ya enak waktu gue istirahat? Utik weh. Tangkap sisi positifnya. Jangan sibuk meratapi diri. Jangan sibuk dengan kesedihan. Tangkap sisi positif dari apa yang menimpa kehidupan kita. Pak, lah positifnya rak duit duit ki apa, Pak? Wah, kira tuh repot ya, perlu mikir ya. Tidak boleh. Aku ki menehi ide kok. Boleh. Apa? Minimal orang jajan sembarangan itu positifnya. Ya toh? Jajannya sembarangan, kok bobote munda sedih. Bobote munda bingung, lambiku ora cukup kabeh. Bingung. Gitu. Minimal kalau kita saat ini sedang pas-pasan kantongnya. Dompetnya lagi tipis. Kalaupun kandel, kalaupun tebal isinya mau nota. Apa meneh tutup tahun laporan kemarin ya toh, tasnya abot. Ora duit isinya. Pembukuan minimal ora jajan sembarangan. Jadi niat diet itu terlaksana. Kan ngono. Tangkap sisi positifnya. Ya toh? Golek di duit sithik bingung jajan. Engko kolesterolnya munda bingung. Asam uratnya munda bingung. Tangi-tangi tangannya koyok macan. Saya kan kalau asam uratnya lagi naik kan begitu. Bangun-bangun tangan tuh kaku. Kenapa ya kemarin itu? Kenapa ya? Bermakmo apa ya gitu. Jebul sama istri saya barusan diajak makan nasi goreng iso. Oh iya wae. Tapi coba ketika situasi sedang pas-pasan, kan nggak mungkin beli nasi goreng iso. Kalau tidak kebeli nasi goreng iso minimal ora asam urat. Ora mangan. Ya ngeleh tong git. Loh, ngeleh itu, lapar itu ada sisi positifnya. Kurus. Tujuan diet lagi-lagi tercapai. Semangat yang lagi diet ya. Apa mau didoakan tidak punya uang saja, biar bisa dia. Ya. Kalaupun segala sesuatu sudah terasa mentok, sudah terasa butuh, minimal tanamkan perasaan yang positif, pikiran yang positif, supaya kita hidup tidak penuh keluhan. Supaya kita hidup tidak penuh kesedihan. Dan izinkan Tuhan mengerjakan bagiannya. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin. Kuncinya itu. Ya toh? Sebagaimana Paulus yang tidak merasa terjepit walaupun dalam keadaan tertindas. Karena dia selalu percaya bahwa dalam segala situasi yang menimpa kehidupannya, yang menimpa pelayanannya, selalu ada Tuhan yang siap menolongnya kapan saja saat Tuhan mau. Dia selalu percaya bahwa dalam segala situasi yang dia hadapi, segala kesulitan yang dia hadapi, selalu ada hal positif yang dapat dia ambil untuk memperluas pelayanannya, memberitakan Injil Tuhan. Kalau Paulus saat itu pelayanannya enak-enak wae. Paulus saat itu pelayanannya penuh dalam zona nyaman. Apa ya bisa memberikan kesaksian yang hebat luar biasa seperti ini? Tuhan itu berkuasa. Buktinya apa? Aku nyaman terus. Firman Tuhan berkata justru dalam
masalahmu, justru dalam kesulitanmu, justru dalam kesakitanmu, justru dalam segala kesusahanmu, kuasaku menjadinya. Balik lagi nih masalah dokter. Dokter itu dianggap hebat, lek wong Jawa ngarani dokter itu dianggap mandi. Mandi apa? Ora mandi. Manjur. Ampuh. Dari mana dokter bisa dianggap ampuh? Onone diobati karena apa? Karena ono wong. Karena ada orang sakit. Coba kalau nggak ada orang sakit, apa ya enek dokter sing ampuh? Ada? Ada? Obat itu disebut obat yang manjur karena apa? Ya menyembuhkan. Menyembuhkan apa? Nah, coba kalau nggak ada orang yang sakit, apa ada obat yang dianggap ampuh? Maka justru dalam kesakitan kita itu, kuasa Tuhan menjadi nyata. Justru di dalam penderitaan Paulus itu, dia bisa bersaksi luar biasa. Bukan karena kenyamanan yang dia dapat, tapi justru karena pertolongan Tuhan yang tepat, saat yang tepat, pada waktunya Tuhan menolong dia saat dalam penderitaan. Dari situlah Injil diberitakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kuncinya. Seperti ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Kematian dan kehidupan, kebangkitan Yesus itu selalu tertanam dalam hati, dalam hidupnya Paulus, yang mengontrol segala sesuatu, apa yang ia katakan, apa yang ia lakukan. Patokane itu Yesus sudah mati untuk saya dan Yesus bangkit untuk saya. Itu patokan, itu prinsipnya, itu kunci kehidupannya Paulus. Maka dari itu apapun yang ia katakan, apa yang ia lakukan selalu bersandarkan kepada itu. Yesus Kristus sudah mati untuk saya, maka saya tidak akan berbuat segala sesuatu yang mengecewakan Tuhan. Maka dari itu mari kita tangkap bersama-sama prinsip hidup Paulus itu, yaitu menghidupkan Yesus dalam diri kita. Sebagai kunci yang ketiga. Menghidupkan Yesus Kristus dalam diri kita. Sehingga kita jadi mikir nih. Misalkan saya mau ngomong ini, misalkan saya mau berbuat ini dan itu, mikir. Kira-kira Yesus senang enggak ya? Kira-kira Tuhan berkenan enggak ya? Ketika mendengar omongan tetangga yang tidak enak, iki lek tak celatu. Celatu tahu? Celatu bahasa Indonesia ini apa ya? Apa? Apa Pak Dik? Celatu ini apa Pak Dik? Wong Indonesia tak ngerti bahasa Indonesia. Di celatu. Apa Pak Iko? Pas. Lewat. Ya. Didatangi dengan dimaki-maki ya, bahasa Indonesia saya dawa ya. Alah dilabrak meneh berarti. Dimaki balik lah. Ketika ada orang atau tetangga atau teman kerja yang ngomongnya nggak enak tentang kita, kira-kira kalau orang ini tak samperi, kalau orang ini tak datangi dengan tak maki-maki, Tuhan suka nggak ya? Pertimbangan-pertimbangan itu akan ada hanya jika kita menghidupkan Kristus dalam hidup kita. Hanya jika kita selalu mengingat bagaimana Kristus mati untuk kita. Maka bagaimana caranya supaya apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, apa yang kita putuskan tidak mengecewakan tuh?
Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku apabila kita menghidupkan Kristus dalam hidup kita. Dan maka ketika hati Tuhan disenangkan, ibarat Anda kalau menyenangkan hati orang tua. Semua pernah jadi anak toh? Semua pernah jadi anak toh? Ora, ana sing meletek kok watu. Semua pernah jadi anak. Pasti pernah mengalami, pernah menyaksikan sendiri bagaimana ketika hati orang tua senang melihat apa yang kita lakukan. Kalau saya zaman dulu waktu kecil ya, waktu masih sekolah, ya saya walaupun wajah elek kulit ireng ini ya minimal rodok pinter lah biyen lah. Wih pas gede pinter ngapusi. Waktu cilik ndak, pinter tenan. Gede. Pinter dalam pelajaran, dalam sekolah gitu. Juara 1 itu pasti. Siapa orang tua yang tidak senang ketika anaknya berprestasi di sekolah? Betul? Dan saking senangnya orang tua saya, setiap kali saya juara kelas, saya selalu diajak ke, kalau di sini kayak rame, kayak gitu loh. Zaman dulu belum ada Indomaret, kayak rame, pokok kayak di swalayan, sembarang milih jajan sak karepmu. Enak loh. Asal juara 1. Ada satu ketika saya kelas 2 SD itu juara 2. Karena ada siswa pendatang dari kota lain, tiba-tiba jadi juara 1. Walaupun sesuk waktu itu masih catur wulan. Yuda mengalami catur wulan. Kalau sekarang kan semester. Di cawu berikutnya tak salib lagi dan dia nggak pernah bisa nyalip saya. Nah itu keren tuh. Karena apa? Pengen tumbas ke jajan no. Karena ketika saya juara 2, saya tidak diajak beli jajan dan ngambil semaunya. Itu benar, itu saya alami gitu. Mengapa? Karena menyenangkan hati orang tua. Nah bagaimana kalau yang kita senangkan Tuhan? Bisa membayangkan sendiri tak? Bisa membayangkan sendiri tak? Kalau Anda yang jadi orang tua, ketika hati Anda disenangkan oleh anak, dua anak wedok pisan, sregep, bangun pagi, setiap bangun tidur selalu merapikan tempat tidur. Ya tas Ibra. Terus habis itu bantu nyapu. Orang resik apa-apa sepenting bantu. Hati orang tua malah yang tidak senang. Maka apapun yang kamu minta, papa berikan. Asal duit. Lah ada duit piye belikan? Tapi apakah papa pernah ingkar janji? Papa Bayu itu berarti. Bukan Papa Julius. Harus fair dong jadi orang tua. Ketika tidak punya, katakan tidak punya, tapi suatu saat ketika punya, penuhi janji. Nah, gitu, itu fair namanya. Ya bagaimana orang tua mau mengajarkan kejujuran kepada anak kalau orang tuanya sendiri tidak jujur, tidak fair, tidak tepati janji. Bayangkan seandainya kata yang kita senangkan adalah Tuhan. Ya kan? Maka Filipi 4 ayat 13 itu akan terjadi dalam kehidupan kita semua. Segala sesuatu harus bersandar kepada apa yang Yesus lakukan, bukan apa yang ingin kita lakukan. Tempatkan Yesus dalam segala situasi dalam kehidupan kita. Seandainya kata saya ditampar, kira-kira Yesus akan melakukan apa ya jika dia ada di posisi saya? Wah, Yesus langsung akan tak dongane sambil bledek. Apakah Yesus akan melakukan itu? Wong Yesus saja berkata, apabila kamu ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Jadikan Yesus itu role model kita, panutan kita.
di dalam berbicara, di dalam berperilaku, berbuat, dan memutuskan segala sesuatu. Wah, abot Pak. Urung nyoba kok abot. Wes tak coba Pak, sudah saya coba Pak, tetapi tetap berat. Lakukan terus menerus. Tuhan tahu kok sebatas apa perjuangan kita. Jadi pada akhirnya, kembali ke dalam judul khotbah ini, tidak ada yang tidak dapat kita tanggung di dalam Tuhan. Kuncinya, yakinlah penuh akan kuasa Tuhan. Lakukan bagian kita masing-masing dan hidupkan Kristus dalam diri kita, dalam segala situasi kehidupan kita. Maka segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Awali segala sesuatu dengan berserah. Percayalah bahwa tidak ada persoalan yang tidak dapat kita tanggung di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan bagi kami belajar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami terima pada pagi hari ini menguatkan dan bahkan mengingatkan kami kembali untuk hidup penuh berserah kepada Tuhan. Meyakini bahwa segala sesuatu selalu ada cara Tuhan untuk menunjukkan kuasa-Mu dalam kehidupan kami semua. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, dan izinkanlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati, pikiran, dan hidup bagi mereka yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.